Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap sehat penuh dengan sukacita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat-ikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita diingatkan oleh Yesus. Turutilah dan lakukanlah segala yang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ajarkan, tapi jangan turuti apa yang mereka lakukan. Kita diajar oleh Yesus untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang mewartakan, dengarkan itu secara baik dan lakukan itu dengan segenap hatimu. Jangan menuruti perbuatan-perbuatan orang yang jahat. Artinya, ketika orang mewartakan firman Tuhan tapi cara hidupnya tidak baik, jangan ikuti tingkah laku hidup mereka. Tapi dengarkan apa yang mereka wartakan dan hidup menurut apa yang mereka wartakan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kadang kita mengatakan, dia mewartakan sabda Tuhan, tapi cara hidupnya tidak baik. Oke, setiap orang punya kelemahan. Tapi mari kita lakukan sabda Tuhan. Sabda Tuhan bukan sabda orang itu, tapi sabda Tuhan yang kita lakukan. Kita diajar untuk selalu mendengarkan dan melakukan itu dengan setia. Dan tidak usah menuruti tingkah laku mereka yang jahat. Kalau mereka mengajarkan dan melakukan yang baik, kita ikuti. Tapi kalau mereka hanya mengajarkan tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, dengarkan ajaran mereka, lakukan yang terbaik, tapi jangan melakukan apa perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajar oleh Yesus, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, tetapi barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tidak usah menyombongkan diri. Tidak usah menganggap diri jauh lebih suci dari orang lain. Tidak usah melihat kelemahan orang lain. Tapi kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi yang mau menuntun orang ke jalan yang benar. Pribadi-pribadi yang tidak melihat kelemahan orang lain,
tapi pribadi-pribadi yang sungguh menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, ini yang luar biasa. Dengan kerendahan hati engkau bisa merangkul semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa. Dengan kerendahan hati engkau mampu mendengarkan firman Tuhan, lalu melaksanakan itu dengan setia. Kerendahan hati mengajarkan kita bahwa ada orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih suci, jauh lebih baik dari kita. Maka kita diajarkan oleh Yesus untuk tetap melakukan segala firman-Nya dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Bukan kesombongan. Siapapun Anda, apapun profesimu, apapun kedudukanmu, sebanyak apapun harta yang kau miliki, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena justru dari situlah kualitas hidupmu akan dilihat oleh orang lain. Mari, lakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar, daripada engkau melakukan hal yang besar, tapi dengan sikap yang sombong. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami kerendahan hati, Tuhan. Jauhkanlah kami dari sikap sombong. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tambahkan iman kami, agar apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang-orang yang kami janjikan doa dalam hidup mereka. Siapapun mereka, Engkau tahu, Tuhan. Bantulah mereka di setiap kesulitan hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.